Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kami akan menjelaskan tentang Adat Bangsa Indonesia. Materi ini adalah materi pembelajaran mata PPKN kelas 9 semester 2 bab 4. Di Indonesia banyak sekali kekayaan adat istiadatnya, mulai dari baju adat dan lain-lain. Sebelum kita menjelaskan satu persatu kekayaan adat istiadat di Indonesia, kita wajib tahu dong, apa sih kekayaan adat itu? Adat adalah perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman dahulu dan diikuti oleh keturunannya. Setelah mengetahui pengertian adat, diketahui di Indonesia banyak sekali suku adat yang menyebar luas dari Sabang sampai Merauke. Diklasifikasikan ada 19 suku adat di Indonesia, yaitu Aceh, Batak, Minangkabau, Sulawesi Selatan, Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon, Timur, Irian Jaya, Bali dan Lombok, Jawa, Yogyakarta, dan yang terakhir adalah Jawa Barat. Setelah mengetahui adat istiadat di Indonesia, kita juga harus tahu ciri khas setiap suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Hal ini nampak dari keanekaragaman budaya daerah, seperti rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, makanan khas tradisional, pakaian daerah, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke sistem kekerabatan. Apa ya sistem kekerabatan? Ada beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Ada 3 macam, yaitu parental, patrilineal, dan matrilineal. Yang pertama ada parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari dua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Kedua ada patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Yang terakhir ada matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Keberagaman adat istiadat masyarakat Indonesia. Penyebab yang utama yaitu 1. Letak strategis. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga pengaruh budaya luar pada budaya Indonesia yang menimbulkan keragaman ras, agama, dan kepercayaan. Yang kedua, negara kepulauan. Kondisi negara kepulauan secara total ada 16.771 pulau di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di satu sisi, masyarakat tiap pulau memiliki budaya masing-masing. Kondisi ini menimbulkan keragaman adat istiadat. Yang ketiga, kondisi alam. Sama halnya dengan budaya yang berbeda-beda di masing-masing daerah, kondisi alam juga tak sama. Contohnya, di daerah pegunungan, di daerah perairan, yang menyebabkan keragaman budaya. Yang keempat, kondisi transportasi dan komunikasi. Kondisi transportasi dan komunikasi di masing-masing daerah itu juga berbeda sebagian daerah yang didapatkan mungkin punya akses transportasi dan komunikasi yang maju apalagi memadai. Selain penyebab, ada juga dampak. Dampak dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, terciptanya integritas nasional. Yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan. Yang ketiga, dapat memperkaya tajamnya budaya bangsa. Dampak negatif. Yang pertama, terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme. Yang ketiga, munculnya sikap temperamentisme. Yang keempat, fanatisme yang berlebihan. Selain kita sudah mengetahui penyebab dan dampak, kita harus tahu cara mengetahuinya
belajar tentang keberagaman adat istiadat masyarakat Indonesia. Sikap menghormati budaya daerah lain. Yang pertama, tidak membangga-banggakan budaya sendiri. Yang kedua, tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain. Yang ketiga, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Yang keempat, mau mempelajari budaya daerah lain. Cara melestarikan budaya bangsa. Yang pertama, mau menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat kita. Yang kedua, mempelajari kesenian daerah lain. Yang ketiga, membangun budaya daerah sendiri. Yang keempat, mengadakan pertunjukan kesenian daerah. Saya akan menjelaskan konflik adat istiadat. Sebenarnya, di Indonesia banyak terjadi konflik adat istiadat setiap harinya. Salah satu konflik terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik Sampit pada tahun 2001. Latar belakang konflik Sampit pada tahun 2001. Konflik Sampit terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran asal Madura. Kala itu, warga migran asal Madura banyak datang ke Kalimantan. Kemudian, Kalimantan merasa disaingi oleh warga migran asal Madura, menyebabkan permasalahan ekonomi dan menimbulkan konflik antara kedua suku tersebut. Kericuhan ini bermula saat terjadi pembakaran sebuah rumah Dayak. Menurut rumah warga Madura lah yang menjadi pelaku pembakaran rumah Dayak tersebut. Kemudian warga Dayak mulai membalas dengan membakar rumah-rumah orang. Setelah mengetahui latar belakang terjadinya konflik Sampit pada tahun 2001, lantas apa sih penyebab konflik tersebut? Ada beberapa penyebab yang menyebabkan konflik tersebut, yaitu kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda. Adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun membuat orang Dayak berpikiran bahwa tangannya siap untuk berkelahi. Dari penyebab tersebut diperparah lagi dengan adanya perkelahian di sebuah tempat hiburan. Seorang etnis Dayak bernama Santong tewas akibat luka bacok yang ia dapat dari orang Madura. Akibatnya terjadilah pelampiasan amarah warga Dayak. Tak berhasil menemukan pelakunya, sekelompok warga Dayak melampiaskan kemarahannya dengan merusak 9 rumah, 2 mobil, 5 motor, dan 2 tempat karaoke milik warga Madura. Dari konflik tersebut, penyelesaian yang dilakukan pada saat itu adalah 1. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu dalang dari serangan ini. Orang tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Konflik Sampit sendiri mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap provokator. Untuk memperingati akhir konflik ini, konflik Sampit sendiri mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap provokator. Untuk memperingati akhir konflik ini, dibuatlah perjanjian antara suku Dayak dan suku Madura. Guna memperingati perjanjian damai tersebut, maka dibentuk sebuah suku perdamaian di Sampit. Lalu, bagaimanakah peran kita sebagai seorang pelajar dalam menghadapi konflik-konflik tersebut? Yang pertama yaitu menghindari tawuran. Kita tahu bahwa di media sosial banyak tren-tren mengenai tawuran antar pelajar. Misalnya, ada sekolah A dan sekolah B. Sekolah A mengejar sekolah B karena sekolah B memiliki salah satu siswa yang berbeda ras. Kemudian, menyebabkan konflik antar kedua sekolah tersebut. Maka dari itu, kita sebagai pelajar sebaiknya menghindari hal-hal tersebut dengan memediasi konflik. Seorang pelajar seharusnya menjadi jembatan dari pihak-pihak konflik untuk memberikan perdamaian sesuai cita-cita hidup. Misalnya, ketika kita diajak tawuran oleh teman kita, sebaiknya kita mengingatkan bahwa tawuran itu sangat berakibat fatal. Misalnya kita bisa masuk penjara, kekurangan prestasi, dan lain-lain.